Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi ada di tengah-tengah farm petani gue ya. Ini farm petani rekanan gue sendiri. Ini gue akan update buat kalian yang pengen lihat kondisi sekarang. Jadi alhamdulillah gue masih ada di farm petani. Ini baru kita pantau. Mohon maaf ya, jarang bikin konten. Kenapa? Karena udah hampir 1 bulan. Anak gua kemarin itu masuk rumah sakit 3 kali. Jadi kita nggak bisa bikin konten atau apalagi bikin konten yang aktif. Jadi mohon maaf banget. Jadi sekarang alhamdulillah anak gua udah mendingan. Minta doanya biar lebih cepat pulih lah. Dan ini gua akan update buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini udah pasti jenisnya FCCP yellow, tapi ini ikannya sedikit. Ini udah pasti ikan sisa sortiran. Jadi kalau sisa sortiran biasanya tuh yang disortir lebih dulu ditaruh di botol. Nah, sisa sortirannya ditaruh di sini. Kenapa ditaruh di sini lagi? Jadi nunggu gedean lagi. Jadi kalau misalnya ini udah gedean, nanti akan dibotolin lagi. Jadi sekalian disortir ulang. Nah, kalau ini jenisnya, kalau nggak salah ini jenis Galaxy Koi, tapi kita nggak tahu jenisnya apaan, entah itu Guardian atau Multicolor atau Barongsai, karena dia masih best girl, jadi belum ketahuan. Hampir semua plakat itu kalau misalnya jenisnya Koi, Guardian, Multicolor, GGM, Barongsai, dia pasti di best girl dulu, celok baru notol. Ini sama, ini jenis Koi, ini kalau nggak salah jenisnya Guardian atau Multicolor, karena dia nggak ada R-nya, itu nggak ada ciri big R. Jadi kalau Barongsai itu dia dari kecil sirip ekornya itu, sirip dayungnya itu dia kayak big R, tapi bukan darah big R. Nah, ciri barongsai seperti itu. Kalau yang di belakang kita lihat ya, ini sama FCCP, tapi kalau misalnya dilihat lagi, ini sisa sortiran karena ikannya cuma sedikit banget. Jadi ikan yang FCCP tuh dari kecil tuh disortir, ditarikin ke botol. Kalau yang ini sama, ini jenisnya Koi tapi masih best girl. Kalau yang ini masih kecil, burayak tuh, jadi kelihatan ya. Ini burayak. Jadi kalau burayak tuh di sini dari kecil tuh udah dipindah ke sini 4 hari. Ini langsung kena air hujan. Jadi kalau misalnya ditanya kena air hujan nggak, kena. Terus aman nggak buat burayak? Aman. Yang penting dikasih tanaman seperti ini. Kenapa dikasih tanaman? Jadi fungsi tanaman ini biar apa? Biar dia langsung nyerap amoniak ikan. Jadi kan dia buang kotoran. Nah, akar-akar yang ke dasar itu dia menyerap amoniak biar dia nggak jadi racun seperti itu. Jadi kalau tanaman itu dia ada fungsinya juga, bukan cuma untuk hiasan. Ini sama burayak. Jadi kalau nggak salah ini burayak barongsai. Kenapa gue bisa bilang barongsai? Karena sebelum gue kesini, ini breedan yang sebelumnya ini jenis barongsai yang lagi di breeding 80 pasang kemarin. Nah, sekarang lagi nyetak 80 pasang lagi. Nanti gue akan sepil ke depan ya. Jadi di dalam ini masih burayak juga tuh, masih kecil-kecil. Jadi yang baru ditebar ini burayak barongsai kebanyakan, yang udah dicetak 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu gue tanya lagi ngebreed atau enggak, ternyata lagi ngebreed barongsai 80 pasang. Nah, ini jenisnya barongsai semua. Jadi ini juga sama tuh, ini jenis barongsai. Jadi alhamdulillah burayaknya udah mulai penuh. Ini juga sama nih. Kalau yang ini jenisnya Koi, ini yang baru notol tuh. Ini jenisnya Koi. Jadi kalau misalnya ditanya, genetiknya udah jadi atau enggak? Nih, kalian bisa lihat ya, base gelannya kehitung jari. Jadi kalau genetiknya udah jadi atau enggak, kalian tinggal lihat aja, base gelannya banyak atau enggak satu lubuk. Kalian hitung jari, banyakkan base gel atau celoknya. Dia celoknya aja udah notol-notol ke Koi, artinya genetik udah jadi. Jadi gue juga bisa ngebuktiin ke kalian, kalau kita alhamdulillah genetiknya udah enak, udah duduk. Jadi kalau misalnya ditanya genetiknya udah aman atau enggak, kalian bisa lihat perbandingan yang udah mutasi ke celok sama notol-notol atau base gelnya itu banyakan mana. Nah, kalau base girl dia reject. Reject itu artinya kurang bagus. Tapi kalau udah notol mutasi itu lumayan bagus. Ini jenis BR tapi masih mutasi. Kalau yang di sini ini jenisnya jenis Koi tapi masih kecil. Jadi yang di tengah ini sama, ini jenisnya Koi juga. Kita kan spill yang sini nih. Jadi yang di sini juga kebanyakan barongsai, karena 2 minggu lalu nyetaknya barongsai 80 pasang. Ada juga yang Guardian juga campur, tapi kebanyakan barongsai. Nah, ini jenisnya Koi. Kalau yang best girl Koi, ini yang masih kecil-kecil, yang 2 minggu lalu di breeding. Jadi memang alhamdulillah 2 minggu lalu di sini di breeding 80 pasang. Jadi kalau misalnya kalian tanya 80 pasang itu rutin nggak? Rutin. Di sini paling sedikit 50 pasang. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu
kalau misalnya petani gue kagak ngebreed, misalnya jeda habis ngebreed ini dia nggak ngebreed lagi selama seminggu, itu langsung gue datengin, jadi langsung gue cecer. Jadi jangan sampai dia nggak ngebreed. Makanya kalau misalnya gue punya petani itu dia ngebreed terus, kenapa? Karena gue yang nyuruh. Jadi biar nggak ada jeda ketika panen itu terus-terusan. Jadi misalnya yang baris ini panen, ini habis, kita panen yang sebelah sini, yang ini habis, panen yang sebelah sana. Jadi rutin berulang terus. Jadi stok nggak akan habis. Makanya kita ngejaga biar stoknya itu nggak habis, biar nggak putus. Ini juga sama, ini kosong jadi yang ini kosong. Jadi kalau yang di sini gue akan sepil juga sama. Jadi buat kalian kalau misalnya main nyetak ikan cupang, cetaknya itu minimal standar indukan. Standar indukan itu apa? Standar indukan itu yang penting indukannya itu formnya aman, terus nggak ada cacat segala macam, itu buat form indukan ya. Ini jenisnya jenis barongsai, dia di kupingnya ada air ya tuh. Jadi kalau barongsai itu dia kecilnya aja seperti big air. Sama barongsai itu dia basegel dulu, dia basegel dulu. Kalau udah basegel celo, habis celo baru notol. Jadi mau jenis koi plakat apapun, kalau di sini dia basegel dulu, baru ke celo, baru ke notol. Ini juga sama. Jadi kemungkinan ini panennya sebulan lagi, sebulan lagi ini dipanen baru naik botol. Tuh ini juga sama. Jadi alhamdulillah ini yang akan dipanen lumayan. Sekarang lagi nyetak lagi di dalam, nanti gua kasih lihat buat kalian breedan yang sekarang lagi mau dicetak. Sekarang ini yang di sini dulu, yang di sini tuh alhamdulillah udah ada perkembangan. Jadi ini full semua. Nah kita akan lihat perkembangan yang di dalam ya. Jadi yang di sini udah selesai semua nih. Nah ini yang di dalam, jadi yang di dalam pun lagi ngebreed. Jadi kalau yang di tadi itu ada burayak usia 2 minggu, ini yang lagi di breeding, ada sekitar 80 pasang. Itu juga sama lagi kawin, yang ditutup. Jadi ini juga kiri kanan tutup, lagi di breeding, bawah juga. Gua akan kasih lihat buat kalian sedikit aja ya nih. Tuh yang lagi dicetak itu jenisnya barongsai ya. Ini jenisnya RGGB. Jadi yang ini kalau gua zoom ya nih, ini gua zoom ya nih. Ini gua zoom, ini jenisnya RGGB. RGGB itu crossingan dari guardian sama barongsai nih. Tuh ini jenis RGB, ini female-nya, dia udah kawin. Kalau udah kawin dia pasti female-nya diusir nih. Kita zoom ya nih. Nah ini telorannya atau di pojok bisa dilihat ya nih, putih susu. Itu telorannya. Ini sama, yang ini juga kawin. Ini jenisnya barongsai juga sama. Kebanyakan barongsai yang dicetak, biar stoknya aman. Tuh sama juga yang di sana juga sama lagi kawin. Jadi yang dicetak di sini 80 pasang sampai 100 pasang. Jadi kalau sebulan bisa 200 pasang lebih, minimal 200 tuh. Itu lagi kawin juga. Nah kalau misalnya dilihat ya nih, ini jenisnya RGGB. Kalau RGGB ini dia genetiknya sama udah jadi, jadi crossingan dari barongsai sama guardian kalau RGGB. Kalau RGGM crossingan dari multi sama guardian. Ini burayak yang masih kecil tuh, jadi belum dipindah ke depan. Kemungkinan nanti dipindahnya barengan. Ini juga sama, burayaknya tuh masih kecil. Jadi memang yang lagi dicetak ada. Nah ini jenis barongsai itu, barongsai aja lagi dicetak kan nih. Ini genetiknya udah jadi. Ini indukannya ada, anakannya udah netes, belum diambil tapi nanti kita bilangin dah. Karena ini burayaknya udah netes, tuh bisa dilihat. Ini barongsai genetik udah jadi, yang tadi gua sepil videonya itu tuh bukan anakan barongsai, anakan segala macem. Jadi kalau genetik udah jadi enak kita ngebreednya. Ini guardian, tuh emasnya banyak banget nih. Gua zoom ya nih. Ini jenis barongsai guardian. Jadi kalau guardian juga banyak tuh, itu pimelannya, jantannya. Jadi kita lagi mau panennya itu lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kalian lihat banyak banget yang akan kita panen. Kalau yang di sana lu buka, yang di botol ini yang baru dinaikin, jadi ini baru dinaikin dari lubukan. Gua akan sepil juga ya nih. Tuh ini yang baru dinaikin. Ini ada barongsai, ini ada barongsai juga, ini ada guardian, ini ada ikan unik nih tuh. Jadi ekor, jadi badannya bantet tapi dia badannya bantet tapi bengkok, jadi cacat dia jatuhnya, tapi kalau buat kolektor aman. Kalau buat indukan jangan cacat. Ini ada barongsai sama
Ini yang baru dinaikin cuma segini doang sedikit, karena memang panenannya belum banyak karena memang kemarin ada ngebreednya belum maksimal, jadi sekarang dimaksimalin lagi. Nah ini lagi posisi ngebreed total. Jadi buat kalian tetap semangat, maju terus Jepang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.